Di sini saya Alfinatu Zahra, NIM T 2019-3070. Saya akan menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis dan manfaat benchmarking. Pengertian benchmarking adalah awal mula benchmarking hanya dikenal di dunia perbisnisan. Akan tetapi pada era ini, benchmarking telah digunakan oleh lembaga pendidikan di luar negeri sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pada dasarnya, definisi benchmarking itu baik di bidang bisnis maupun pendidikan memiliki definisi yang sama. Definisi benchmarking di bidang bisnis adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Watson, menyatakan bahwa benchmarking merupakan kegiatan pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara praktik-praktik yang lebih baik yang mengarah pada kinerja kompetitif unggul. Sedangkan benchmarking pada dunia pendidikan yaitu suatu kegiatan yang digunakan untuk penetapan standar dan target yang akan dituju dalam satu periode. Terdapat beberapa orang yang mengatakan bahwa benchmarking digunakan sebagai uji standar mutu. Maksudnya adalah menguji atau membandingkan standar mutu yang telah ditetapkan terhadap standar pihak lain, sehingga akan muncul istilah rujuk mutu. Ki Hajar Dewantoro beberapa puluh tahun mengungkapkan konsep benchmarking, yaitu 3N. 3N sendiri adalah niteni, niru, dan nambahi. Maksudnya, niteni adalah memperhatikan dengan seksama, niru mencontoh atau memanfaatkan, dan nambahi adalah mengadaptasi, memperbaiki, atau menyempurnakan. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa benchmarking tidak hanya sekedar memindahkan sistem dari satu institusi ke institusi lain, akan tetapi diperlukan upaya kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi budaya dan kemampuan. Sementara itu, institusi yang dijadikan acuan atau pembanding akan terdorong untuk melakukan perbaikan pengelolaan dan meningkatkan standar mutu. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu benchmarking dalam dunia pendidikan adalah suatu aktivitas di mana suatu lembaga pendidikan mengadakan evaluasi diri secara kontinu dengan membandingkan dirinya dengan lembaga yang terbaik, sehingga lembaga tersebut dapat mengidentifikasi, mengadopsi, dan mengaplikasikan praktik-praktik yang lebih baik. Dengan kata lain, praktik-praktik yang telah digunakan oleh lembaga terbaik tersebut digunakan sebagai patokan dan standar kinerja normatif oleh lembaga pendidikan yang ingin memperbaikinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis benchmarking. Jenis-jenis benchmarking terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama benchmarking internal. Pendekatan dilakukan dengan membandingkan operasi suatu bagian dengan bagian internal yang di dalamnya suatu organisasi, misal dibandingkan kinerja tiap divisi di suatu institusi pendidikan, dilakukan antara departemen atau divisi dalam suatu institusi atau antar institusi dalam satu grup institusi. Dengan demikian, internal benchmarking dapat dilakukan atau dapat dikatakan sebagai suatu paket upaya perbaikan terus-menerus untuk mengidentifikasi kinerja terbaik yang ada dalam lingkungan institusi pendidikan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu benchmarking kompetitif. Benchmarking kompetitif yaitu pendekatan dilakukan dengan mengadakan perbandingan dengan berbagai pesaing, misalnya membandingkan output lulusan kepada lulusan yang dihasilkan pesaing yang dalam bidang yang sama. Kompetitif benchmarking diterapkan untuk menciptakan atau meningkatkan daya saing serta mampu memperbaiki posisi output lulusan yang kompetitif. Melalui kompetitif benchmarking akan diperoleh informasi tentang performansi terbaik dari pesaing, di mana informasi tersebut dapat dipergunakan oleh sebuah institusi pendidikan untuk menciptakan output lulusan yang lebih baik dari yang baik. Selanjutnya yaitu benchmarking generik. Patak buka generik adalah perbandingan pada proses fundamental yang cenderung sama di setiap institusi, misalnya memberikan pelayanan, pelangganan, dan pengembangan strategi. Maka dapat diadakan patok duga meskipun institusi itu berada di bidang yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu
Saya akan menjelaskan manfaat benchmarking. Secara umum, manfaat yang diperoleh dari benchmarking dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, perubahan budaya. Memungkinkan institusi pendidikan Islam untuk menetapkan target kinerja baru yang lebih realistis, berperan meyakinkan setiap pelanggan akan kredibilitas, misal mempertegas visi misi institusi pendidikan tersebut. Yang kedua, perbaikan kinerja. Membantu institusi pendidikan Islam mengetahui adanya kesenjangan tertentu dalam kinerja untuk memilih proses yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Memberikan dasar pelatihan berbagai pihak menyadari adanya kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain di institusi lain. Dan yang terakhir, keterlibatan semua pihak dalam memecahkan permasalahan sehingga sumber daya manusia mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Memberikan dasar pelatihan berbagai pihak menyadari adanya kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain di institusi lain. Dan yang terakhir, keterlibatan semua pihak dalam memecahkan permasalahan sehingga sumber daya manusia mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang akan diperbaiki. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Memberikan dasar pelatihan berbagai pihak menyadari adanya kesenjangan antara apa yang mereka kerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain di institusi lain. Dan yang terakhir, keterlibatan semua pihak dalam memecahkan permasalahan sehingga sumber daya manusia mengalami peningkatan kemampuan dan keterampilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sentra Halia dari NIM IT 2019-2075 akan menjelaskan tentang tujuan dari patok duga atau benchmarking. Benchmarking atau patok duga memiliki tujuan untuk berproses secara langsung dalam meningkatkan efisiensi dan strategi dalam sebuah perusahaan yang berorientasi pada budaya untuk menuju usaha belajar, meningkatkan keterampilan dan efisiensi untuk menuju proses pengembangan mutu yang berkelanjutan. Benchmarking juga digunakan untuk menentukan proses mana yang harus diperbaiki, tapi juga harus sesuai dengan kebutuhan yang ada. Benchmarking juga memberikan kita cara yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dari sebuah perusahaan ataupun lembaga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan yang digunakan dalam patok duga atau benchmarking. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam implementasi patok duga ada 12. Yang pertama, komitmen dalam manajemen. Yang kedua, basis pada perusahaan sendiri. Yang ketiga, ada identifikasi dan dokumentasi kekuatan dan kelemahan proses. Yang keempat, ada proses pemilihan proses yang digunakan untuk di patok duga. Yang kelima, ada penentuan tim patok duga. Yang keenam, ada penelitian best in class ataupun kelas yang terbaik. Yang ketujuh, ada pemilihan mitra patok duga. Yang kedelapan, ada pencapaian kesepakatan yang dilakukan bersama dengan mitra patok duga. Yang kesembilan, ada pengumpulan data. Yang kesepuluh, ada analisis data dan penentuan gap kinerja yang dilakukan bersama dari kedua perusahaan tersebut. Yang kesebelas, ada perencanaan untuk mengurangi mengurangi gap ataupun yang mengunggulinya. Dan yang terakhir ada implementasi perubahan. Selanjutnya saya akan menambah sedikit mengenai tahapan-tahapan dalam implementasi patok duga. Tahapan-tahapan dalam implementasi patok duga menurut Coach and Davis dalam Rahmat pada tahun 2013 itu membaginya dalam 14 tahapan. Yang pertama ada komitmen dalam manajemen, yang kedua adalah basis pada perusahaan sendiri, yang ketiga ada identifikasi dan dokumentasi dari kekuatan maupun kelemahan proses. Yang keempat ada pemilihan proses untuk dipatok duga. Yang kelima ada pembentukan tim patok duga. Yang keenam ada penelitian terhadap kelas yang terbaik. Yang ketujuh adalah penelitian calon partner dari mitra patok duga. Yang kedelapan adalah pencapaian kesepakatan yang dilakukan dengan
partner dari benchmarking tersebut. Yang ke-9 ada pengumpulan data. Yang ke-10 ada analisis dan penentuan gap. Yang ke-11 ada perencanaan tindakan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi atau bahkan yang lebih mengungguli. Yang ke-12 ada implementasi perubahan. Yang ke-13 ada pemantauan. Dan yang terakhir adalah memperbarui dari sistem patok duga tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam patok duga ataupun benchmarking. Strategi yang digunakan dalam patok duga atau benchmarking itu ada 4. Yang pertama ada riset in-house, yang kedua ada riset pihak ketiga, yang ketiga ada pertukaran langsung, dan yang keempat ada kunjungan langsung. Yang pertama, riset in-house. Riset in-house dilakukan ketika kita menilai informasi di dalam lembaga ataupun informasi publik. Riset in-house juga dilakukan ketika mencari informasi mengenai hasil kinerja dari suatu lembaga, baik dari fungsi maupun prosesnya. Yang kedua, ada riset pihak ketiga. Riset pihak ketiga dilakukan dengan membiayai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan surveyor. Nah, riset ini dilakukan ketika informasi yang kita cari itu sulit untuk didapat dari pesaing-pesaing yang lain. Lalu yang ketiga ada pertukaran langsung. Pertukaran langsung ini dilakukan ketika kita menukar informasi melalui via telepon, via kuesioner maupun via yang lain. Pertukaran langsung ini juga merupakan awal dari kunjungan langsung. Dan yang terakhir ada kunjungan langsung. Kunjungan langsung dilakukan ketika kita mengunjungi lokasi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardani, NIM T2019-3095. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi, prinsip, serta hambatan dalam benchmarking atau patok duga. Langsung saja, fungsi dari benchmarking atau patok duga. Dalam suatu lembaga atau organisasi terdapat beberapa fungsi dari benchmarking atau patok duga. Di antaranya, yang pertama, benchmarking mampu menjadi alat bantu untuk menemukan ide serta belajar. Yang kedua, benchmarking mampu menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan dalam belajar. Yang ketiga, benchmarking mampu menjadi alat untuk melakukan perbaikan. Dan yang keempat, benchmarking mampu menjadi tempat atau alat untuk mengembangkan keterampilan. Yang selanjutnya, prinsip dari benchmarking atau patok duga. Crown dalam Wahyudi menjelaskan bahwa strategi dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Di antaranya yang pertama, formulasi strategi. Merupakan suatu penentuan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan atau target. Yang kedua, implementasi strategi. Pada tahap ini, merupakan proses pelaksanaan strategi yang telah diformulasikan. Yang ketiga, pengendalian strategi. Tahap ini yaitu digunakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari strategi yang telah diimplementasikan. Dan perlu diingat bahwa strategi yang baik tidak menjamin keberhasilan pada implementasinya. Yang selanjutnya, hambatan kesuksesan benchmarking atau patok duga. Terdapat beberapa faktor yang menghambat kesuksesan benchmarking atau patok duga. Di antaranya yaitu yang pertama, fokus internal. Artinya di sini terlalu fokus pada organisasi sehingga tidak melihat kenyataannya seperti apa, seperti itu. Yang kedua, tujuan patok duga yang terlalu luas. Di sini artinya tujuannya kurang spesifik. Yang ketiga, jadwal yang tak sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, komposisi tim yang kurang tepat. Padahal sebenarnya dalam benchmarking atau patok duga dibutuhkan beberapa anggota yang berlaku dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang selanjutnya, bersedia menerima pesaing yang bukan kelasnya. Yang keenam, terdapat penekanan yang tidak tepat. Yang ketujuh, kurangnya peka terhadap mitra.
Dan yang kedelapan, kurangnya support dari manajemen puncak atau manajemen pusat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.